Hai semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Jadi pada video kali ini aku akan memberikan sebuah general reading untuk zodiak Virgo ya, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Agustus 2020. Jadi reading kali ini sifatnya umum ya, jadi bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi teman-teman di sini. Oke, terus sebelum dimulai, aku ingin mengucapkan happy birthday buat kalian yang kebetulan akan berulang tahun dalam bulan Agustus ini ya. Semoga kalian semuanya kondisinya selalu sehat dan sukses terus ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai saja untuk reading kali ini. Uh, jadi sebentar ya, kartunya dikocok dulu sebelum kita mulai. Oke. Oke. Oke, sekarang kita mulai ya. Yang pertama ada kartu 7 cawan, terus Page of Cups, King of Cups, 5 tongkat, kartu Strength, King of Wands, The Emperor, The High Priestess, Page of Pentacles, dan kartu Wheel of Fortune. Oke, terus tema kalian untuk bulan Agustus 2020 nanti adalah kartu Seven of Wands, 7 tongkat. Oke, dengan kartu 7 tongkat ini, beberapa dari kamu di sepanjang bulan Agustus nanti mungkin lagi ingin bertahan ceritanya. Tidak ingin menyerah sama sekali mengenai suatu hal ataupun mengenai seseorang. Misalnya mungkin lagi mempertahankan diri di hadapan seseorang, lagi ingin membela diri ceritanya. Ya, bagi yang lain mungkin lagi ingin bertahan dari sebuah kondisi sulit yang telah terjadi akhir-akhir ini. Jadi intinya di sini kalian tidak ingin putus asa, tidak ingin menyerah sama sekali. Terus bagi yang lainnya dengan kartu ini mungkin kalian lagi ingin mempertahankan sebuah pendapat dan prinsip yang kamu yakini benar di hadapan seseorang, di hadapan orang yang kamu sukai, di hadapan keluarga, di hadapan rekan sekerja di kantor. Jadi perlu untuk berhati-hati dalam berkomunikasi untuk menghindari kesalahpahaman ya. Soalnya dengan kartu ini sebagai tema utama di sepanjang bulan Agustus, beberapa dari kamu lagi ingin bertahan, mempertahankan sesuatu hal ya, mempertahankan kondisi pekerjaan, mempertahankan kondisi hubungan asmara dan sebagainya. Jadi ada suatu hal yang ingin kamu pertahankan di sini di sepanjang bulan Agustus nanti ya. Terus di bawahnya ada kartu 4 koin. Dengan kartu 4 koin ini, beberapa dari kamu mungkin lagi menantikan sebuah kabar berita yang cukup penting di bulan Agustus ya. Misalnya mungkin lagi menantikan kabar mengenai pekerjaan, mengenai seseorang yang kamu sukai dan sebagainya. Dan sehingga dengan kartu 7 tongkat sebagai tema utama, di sini kamu sama sekali tidak ingin menyerah. Ya, menyerah ketika menantikan kabar tersebut. Di sini kamu tidak ingin putus asa sama sekali dalam berbuat sesuatu hal ya, dalam mencapai tujuan kamu dan sebagainya ya. Jadi apapun tujuan yang ingin kamu lakukan ya, perlu untuk semangat dan bertahan. Jangan menyerah ya. Terus di bawahnya ada kartu 7 koin dan kartu The Hermit. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Virgo ya. Terus selain itu ya, dengan kartu 7 koin, beberapa dari kamu akhir-akhir ini mungkin telah melakukan sebuah evaluasi ulang mengenai sesuatu hal. Ada sesuatu hal yang telah kamu pertimbangkan sekali. Misalnya mungkin lagi mengevaluasi kondisi pekerjaan, kondisi dalam hubungan asmara, ya, memikirkan langkah-langkah seperti apa yang harus diambil, apa saja yang perlu untuk diperbaiki selama ini. Dan dengan kartu The Hermit, kalian telah melakukan sebuah, telah menyendiri ceritanya, ya, telah meluangkan waktu sendirian untuk berpikir mengenai masalah tersebut. Ini sudah kamu lakukan akhir-akhir ini. Oke? Jadi perlu untuk selalu semangat dan berpikiran positif ya di sini. Terus di sini kita mulai dengan dua kartu ya, kartu 7 cawan dan kartu Page of Cups. Jadi kedua kartu ini akan menjadi energi kamu di minggu pertama. Oke? Terus dengan kartu 7 cawan, beberapa dari kamu di minggu pertama mungkin akan menghadapi sebuah ilusi. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar tidak sama dengan kenyataan yang sebenarnya. Yang nantinya akan membuat kamu merasa bingung sekali di sini. Bingung dalam bertindak, bingung dalam mengambil keputusan. Ya, jadi jangan lupa ketika kamu sedang mengalami sebuah rasa kebingungan, perlu untuk diskusi, bertanya dengan seseorang yang lebih berpengalaman ataupun bisa juga bertanya ya dengan orang-orang yang paling dekat dengan kamu supaya kamu bisa melihat dengan lebih jelas lagi. Soalnya dengan kartu 7 cawan di minggu pertama kalian akan merasa kebingungan sekali, bingung dalam mengambil keputusan ataupun bingung ketika harus berbuat sesuatu hal mengenai pekerjaan, bingung dalam pekerjaan, bingung dalam hubungan asmara dan sebagainya ya. Dan dengan kartu Page of Cups mungkin ada sebuah kabar berita
ataupun informasi baru yang akan kamu dengarkan di minggu pertama mengenai sesuatu hal, dan kabar tersebut nantinya ujung-ujungnya akan membuat kamu merasa bingung sekali di sini, ya. Dengan kartu 7 cawan tadi, bingung ketika harus mengambil keputusan dan tindakan sehubungan dengan kabar berita tersebut di minggu pertama, ya. Dan jangan lupa dengan kartu 7 tongkat sebagai tema utama tadi, di minggu pertama mungkin kalian akan cenderung ingin bertahan, tidak ingin mundur sama sekali, tidak ingin menyerah, ya, ketika kalian mendapatkan sebuah kabar berita baru. Jadi kabar tersebut nantinya akan membuat kamu merasa bingung, ya. Akan tetapi dengan kartu 7 tongkat di sini kalian tidak ingin menyerah terlebih dahulu ketika ingin mengambil keputusan penting, ya, di minggu pertama. Oke. Terus at the foundation ada kartu King of Cups. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Pisces, Scorpio, Cancer. Bagi yang lain ini energi kamu sendiri, ya. Jadi artinya di bulan-bulan bahkan di tahun-tahun sebelumnya, beberapa dari kamu mungkin lagi ingin menyendiri. Di sini kalian cenderung tertutup sekali, ya. Tidak ingin cerita dengan siapapun mengenai apa yang kamu lakukan, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alami kepada orang lain. Soalnya dengan kartu ini kalian cenderung menutup diri, ya. Tidak ingin curhat dengan siapapun, menyimpan apa yang kamu rasakan secara ketat dalam hati. Ini dengan kartu ini kalian cenderung ingin tenang, ya. Cenderung berusaha untuk selalu tenang di hadapan orang lain. Ini sudah kamu lakukan selama ini, ya. Terus at the recent past ada kartu 5 tongkat. Jadi artinya di sepanjang bulan Juli kemarin beberapa dari kamu telah mengalami sebuah konflik batin yang cukup berat, ya. Tidak tahu harus berbuat apa untuk mencari sebuah jalan keluar terhadap sebuah masalah sulit. Misalnya mungkin mengalami konflik batin dalam pekerjaan, konflik batin dalam hubungan asmara, dan sebagainya. Ini sudah terjadi di sepanjang bulan Juli kemarin. Oke. Terus di sebelah atas ada kartu Strength. Jadi artinya di antara minggu pertama menuju minggu kedua, beberapa dari kamu akan memiliki sebuah keberanian ekstra, sebuah kesabaran ekstra ketika harus menghadapi seseorang, ataupun kesabaran ekstra ketika harus menghadapi sebuah masalah sulit. Ya, di sini kalian akan berusaha untuk selalu tenang, selalu bersabar, ya. Ini akan kamu lakukan di antara minggu pertama menuju minggu kedua. Terus energi kamu di minggu kedua adalah kartu King of Wands. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Aries, Leo, Sagittarius. Bagi yang lain ini energi kamu sendiri, ya. Jadi artinya di dalam minggu kedua, beberapa dari kamu akan kembali termotivasi tinggi untuk mencapai sebuah tujuan. Soalnya kartu ini melambangkan seseorang yang sangat kreatif, pikirannya, dan ambisius juga. Jadi ada sebuah kreativitas yang cukup tinggi yang akan kamu miliki, ya. Kreatif dalam bekerja, kreatif dalam mencari solusi, kreatif dalam memperbaiki sebuah hubungan, kreatif untuk mencapai sebuah tujuan, dan sebagainya. Di sini ada sebuah ambisi besar yang akan kamu miliki di minggu kedua. Sehingga dengan kartu 7 tongkat sebagai tema utama, pikiran kamu akan kembali ingin bertahan, tidak ingin mundur sama sekali, tidak ingin menyerah untuk mewujudkan ambisi besar tersebut di minggu kedua. Oke? Terus energi kamu di minggu ketiga adalah kartu The Emperor. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Aries di sini, ya. Terus selain itu, ya, dengan kartu The Emperor, beberapa dari kalian di minggu ketiga mungkin lagi ingin mengendalikan diri, mengendalikan emosi dan perasaan kamu. Di sini kalian berusaha untuk selalu tenang dalam mencari solusi dan menyelesaikan sebuah masalah. Soalnya kartu ini melambangkan sebuah kendali, ya. Di sini kalian lagi ingin mengendalikan sebuah kondisi dalam hidup kamu ke arah yang lebih positif lagi, ya. Jadi mengendalikan masalah sulit yang sedang kamu alami ke arah yang lebih baik lagi. Jadi di sini kalian perlu untuk bertahan, ya. Jangan menyerah, jangan putus asa di minggu ketiga. Oke? Terus di sebelah sini ada kartu The High Priestess. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Pisces di sini, ya. Terus selain itu, dengan kartu The High Priestess ini, orang lain di minggu ketiga, orang lain akan menilai kamu lagi ingin merahasiakan sesuatu hal. Soalnya kartu ini melambangkan sebuah rahasia, ya. Ada sesuatu hal yang ingin kamu rahasiakan di sini, dan kamu cenderung tidak ingin cerita kepada orang lain. Mungkin dalam hati kamu tidak berpikir demikian, akan tetapi orang lain akan menilai kamu seperti itu di minggu ketiga, ya. Terus di sebelah sini ada kartu Page of Pentacles. Jadi artinya, di minggu ketiga nanti, beberapa dari kalian sedang menantikan sebuah berita positif mengenai suatu hal. Misalnya mungkin lagi menantikan kabar mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, kabar positif mengenai keluarga, mengenai orang yang kamu sukai, dan sebagainya, ya, di minggu ketiga. Sehingga dengan kartu The Emperor tadi, di minggu ketiga kalian cenderung ingin mengendalikan diri, mengendalikan hati dan perasaan kalian ketika menantikan kabar tersebut di minggu ketiga. Oke? Terus, energi kamu di minggu keempat adalah kartu Wheel of Fortune. Jadi kondisi kamu di minggu keempat akan kembali membaik, ya. Soalnya kartu ini melambangkan keberuntungan dan perubahan positif.
ada sebuah tanda-tanda peningkatan, tanda-tanda kemajuan yang akan kamu alami. Misalnya mungkin mengalami peningkatan dalam keuangan, peningkatan dalam pekerjaan, ya, tanda-tanda kemajuan ketika mendekati orang yang kamu sukai, dan sebagainya. Jadi intinya ada sebuah perubahan positif yang akan kamu rasakan di minggu keempat, ya. Jadi kondisi kamu cukup bagus sekali di minggu keempat nanti, ya. Jadi secara umum dengan kartu 7 tongkat sebagai tema utama, di sepanjang bulan Agustus, mayoritas dari kalian cenderung ingin bertahan, tidak ingin mundur, tidak ingin menyerah sama sekali mengenai sesuatu hal yang kamu yakini benar selama ini, ya. Jadi bagi kamu yang sedang bekerja, yang sedang menjalankan bisnis, di sini kalian cenderung ingin bertahan, tidak ingin menyerah dalam menghadapi kesulitan apapun, ya. Begitu juga bagi yang sedang couple ataupun yang sedang mendekati orang yang kamu sukai, ya. Di sini kalian perlu untuk bertahan, tidak menyerah sama sekali, ya, dalam mencapai tujuan kalian masing-masing, ya, di sepanjang bulan Agustus nanti. Oke? Guys, gitu aja ya. Thank you banget sudah nonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Bye.